sudah sampai kepadamu, kuatkanlah iman kami hingga akhir, agar kami dapat menikmati sukacita yang Engkau sediakan bagi semua orang yang mengasihi-Mu, agar di sana kami memuji Engkau sampai selama-lamanya, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 281, ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu akhir tahun gereja hari ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-65 ayat 17 sampai dengan ayat 23. Kita baca secara bergantian dan nanti di ayat yang terakhir ayat 23 kita membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorai untuk selama-lamanya atas apa yang kau ciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakannya buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanamkan sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur-umurku akan sepanjang umur pohon,
dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka akan beserta mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Untuk menyambut pengakuan dosa, kita angkat pujian. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 368, ayat 2 dan ayat 4. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat yang indah ini di akhir tahun gereja hari ini, marilah kita mengingat, menggumuli, merenungkan, dan memohon keampunan atas segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Hanya sesalamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian syukur. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 239 ayat 1 sampai 2. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, dan jiwaku bersinar terang benderang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Hukum Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru di minggu akhir tahun gereja hari ini terambil dari titah yang ke-6 sampai dengan titah yang ke-10. Demikian hukum Tuhan. Titah yang ke-6, jangan kau membunuh. Titah yang ke-7, jangan kau berzina. Titah yang ke-8, jangan kau mencuri. Titah yang ke-9, jangan kau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah yang ke-10, jangan kau mengingini rumah temanmu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki temanmu. Demikian titah Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan.
Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat lagi pujian syukur. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237, ayat 1 dan ayat 3. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita puji Tuhan melalui persembahan kidung pujian dari vokal grup KO Gloria.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di akhir tahun gereja minggu ini, marilah kita memperingati saudara-saudara kita anggota jemaat yang meninggal sepanjang tahun gereja tahun 2023 ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini adalah akhir tahun gereja, di mana pada minggu depan kita akan memasuki minggu-minggu Advent. Dan pada saat ini kita akan memperingati orang-orang yang telah mendahului kita selama 1 tahun gereja ini. Adapun yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu anggota jemaat adalah Anggiat Siahan, meninggal 14 Januari 2023, tutup usia 63 tahun, suami dari Tuti Boru Hutagalung, sektor 10. Yang kedua, S. Borus Manungkalit, meninggal tanggal 8 Maret 2023, tutup usia 81 tahun, istri dari Sintua PO Siahan almarhum, sektor 7. Yang ketiga, Tuti Boru Hutagalung, meninggal tanggal 13 Maret 2023, tutup usia 56 tahun, istri dari Anggiat Siahan almarhum, sektor 10. Keempat, Randy Hutagalung, meninggal tanggal 4 Mei 2023, tutup usia 1 tahun, anak dari R. Hutagalung, P. Boru Silaban, sektor 1. Yang kelima, Sehat Sipahutar, meninggal 1 Juni 2023, tutup usia 59 tahun, suami dari E. Boru Siagian, sektor 5. Keenam, Sabar P. Marbun, meninggal 8 Juni 2023, tutup usia 53 tahun, suami dari D. Boru Simangunsong, sektor 1. Yang ketujuh, Emil Gultom, meninggal 3 Agustus 2023, tutup usia 49 tahun, suami dari C. Boru Nebaho, sektor 6. Ke-8, Tiominar Boru Pangaribuan, meninggal 13 Agustus 2023, tutup usia 67 tahun, istri dari Sintua M. Simatupang, sektor 4. Ke-9, Maria Boru Sitorus, meninggal 20 Agustus 2023, tutup usia 82 tahun, istri dari Sintua Dr. Andus J. Silalahi almarhum, sektor 10. Ke-10, Sintua Saidin Hasibuan, meninggal 7 September 2023, tutup usia 67 tahun, suami dari Herlina Boru Sitorus almarhum, sektor 6. Ke-11, Togap Marpaung, meninggal 17 September 2023, tutup usia 64 tahun, suami dari Sintua Murniati Boru Siahan, sektor 5. Ke-12, Dr. Ramlan Kembaren MAP, meninggal 23 September 2023, tutup usia 63 tahun, suami dari Dr. Bintang Boru Marbun, sektor 12. Ke-13, Romanna Boru Nadiak, meninggal 25 September 2023, tutup usia 70 tahun, istri dari LM Lumanggaol, sektor 11. Ke-14, Dr. Anda Tiursani Boru Lubis MPD, meninggal 25 November 2023, tutup usia 81 tahun, istri dari Sintua Insinyur STM Sialoh almarhum, sektor 10. Saudara-saudara di dalam kasih Yesus Kristus, pada setiap akhir tahun gereja seperti pada hari Minggu ini, jemaat kita mengadakan peringatan untuk orang-orang yang sudah lebih dahulu dipanggil Tuhan kepadanya. Kalau kita memperingati mereka yang sudah mendahului kita, bukanlah kita bermaksud untuk membangkitkan kedukaan pada sanak saudara mereka, tetapi untuk menanamkan kekuatan dalam batin kita, supaya kita olehnya terhibur. Maka jikalau kita berdoa, kita tidak hendak mendoakan mereka yang sudah meninggal itu, tetapi kita hendak mendoakan kiranya Tuhan dengan anugerah kasih-Nya
berkenan menanamkan keteguhan iman dalam diri kita masing-masing, supaya kita memiliki keyakinan bahwa oleh kasih setianya saja kita kelak akan dipertemukan kembali dengan mereka yang kita kasih itu di dalam kerajaan sorga. Supaya bertambah-tambahlah kerinduan dan pengharapan kita kepada Yesus, Raja dan Gembala Agung itu, yang kelak akan datang untuk kedua kalinya menjemput dan membawa kita bersamanya. Itulah yang hendak kita renungkan pada saat kita memperingati orang-orang mati, karena pertemuan itulah yang patut kita rindukan jikalau kita mengenang mereka yang kita kasihi, yang sudah lebih dahulu menuju tempat di sisi Tuhan. Sebagai tambahan pada pengumuman pada tahun lalu, selama tahun baru yang kita lalui, oleh Tuhan Allah telah dipanggil datang kepadanya Bapak 7 orang, Ibu 6 orang, anak-anak 1 orang, seluruhnya 14 orang. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab itu. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menundukkan kepala, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memperingati mereka yang kita kasihi, yang sudah mendahului kita. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 445 ayat 3. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 164 ayat 1 dan 2.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu akhir tahun gerejawi pada hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Sampai di situ pembacaan teks firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita sudah sering mendengar bahasa Latin yang mengatakan momentum mori. Ingatlah akan hari kematianmu. Dalam konsep kehidupan kita, tentu ada yang pasti dan ada yang tidak pasti. Sebuah kepastian adalah kematian. Takkan ada orang yang tak pasti mati. Dia pasti mati. Lalu apa sebuah ketidakpastian? Sebuah ketidakpastian itu banyak dalam perjalanan kehidupan kita. Sederhananya tentang waktu kapan kita mati, itu bukan sebuah kepastian. Tidak ada yang bisa memastikan si A, si B, kapan dia akan mati. Tetapi kematian itu adalah sebuah kepastian, maka semua orang akan mendapatkannya hanya di dalam waktu dan versi yang berbeda. Kalau kita melihat wahyu ini adalah sebuah penglihatan yang dialami oleh Rasul Yohanes. Dia mengalami penglihatan ketika dia sedang terbuang di Pulau Patmos. Di situ dia mengalami penglihatan seperti yang telah tertulis dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dia melihat langit yang baru, dia melihat bumi yang baru, dia melihat Yerusalem yang baru. Dan itu semua dilandaskan karena keadaan pada saat itu di 7 jemaat yang berada di Asia Kecil. Itulah 7 jemaat itu: Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. 7 jemaat ini sedang mengalami penderitaan dan tantangan yang luar biasa. Bagaimana mereka dipaksa dalam kekaisaran pada masa itu untuk menyembah kaisar pada saat itu. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
ketika mereka tidak mau menyembah, ketika mereka melawan dari perintah-perintah itu, maka mereka akan dibunuh. Mereka akan dilemparkan kepada binatang buas untuk dimakan. Betapa ngerinya tantangan dan penderitaan yang mereka alami saat itu. 7 jemaat yang sedang mempertahankan iman dan kekristenan mereka, tetapi mereka harus mengalami tantangan dan penderitaan. Bahkan ketika mereka diperhadapkan dengan pilihan, hanya ada 2 pilihan. Mereka mau menyembah sesuai dengan perintah kaisar, atau mereka mati martir, mati dalam mempertahankan iman mereka. Pada saat itu juga dipaksakan mereka untuk menyembah Kaisar Zeus yang ada di Pergamos. Tentu kalau kita melihat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, penderitaan dan tantangan itu juga menjadi bagian dari kehidupan. Tidak bisa kita hidup terlepas dari tantangan dan penderitaan. Lalu kita dikuatkan, lalu kita diarahkan melalui penglihatan Rasul Yohanes ketika dia berada di Pulau Patmos untuk memberikan kekuatan, harapan, semangat kepada 7 jemaat di Asia kecil itu, bahwa akan ada kehidupan yang baru, bahwa akan ada bumi yang baru, bahwa akan ada Yerusalem yang baru. Momentum mori, ingatlah hari kematianmu. Hari ini kita di akhir tahun gerejawi, kita mengingat kembali 1 tahun perjalanan tahun gerejawi, mengingat orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang tidak kita kenal, yang telah terlebih dahulu mendahului kita. Peringatan akhir tahun gerejawi ini bukan hanya kepada mereka yang telah mendahului kita, tetapi itu juga peringatan kepada kita bahwa kita juga akan sampai kepada yang mereka alami. Maka renungkanlah itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Penderitaan dan tantangan itu tidak akan terlepas dari perjalanan kehidupan. Mungkin di sini banyak anak kuliah yang mengalami tantangan ketika menjalani pendidikan. Mungkin ada yang mengalami tantangan dari perekonomian orang tua di kampung. Mungkin ada dia anak panggowaran, ikon manjujung gowarni keluargana. Tentu banyak tantangan-tantangan dalam kehidupan ini. Mungkin yang di dalam dunia pekerjaan, dia harus mengalami tantangan dari rekan-rekan sekerjanya. Tantangan dan penderitaan itu adalah ujian dari sebuah iman yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tentu kita melalui penglihatan Yohanes ini telah diungkap bagaimana sebuah rahasia ilahi yang telah dibuka. Tentu ini menjadi sebuah revolution, sebuah hal yang membongkar rahasia yang tersembunyi. Dalam istilah teologis ini dikatakan eskatologi, yang berarti sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Keselamatan itu adalah sebuah kepastian. Itu yang harus kita pahami. Jika kematian itu sebuah kepastian, keselamatan, bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem yang baru, itu juga sebuah kepastian. Namun di dalam kehidupan ini, di tengah tekanan, kita sering tidak setia di dalam kehidupan kita. Maka dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian.
agar kami beroleh hati yang bijaksana. Ternyata kehidupan yang singkat ini Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa kita harus menghitung hari-hari kita yang begitu singkat, yang begitu menjadi rahasia. Kita tidak tahu sampai di mana kita diberikan kehidupan. Maka ketika kita meminta kepada Tuhan, kita beroleh hati yang bijaksana, kita bisa menjalani sisa-sisa kehidupan ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan pertahanan-pertahanan iman yang luar biasa dalam menghadapi tantangan dan penderitaan itu. Maka mari kita merenungkan ini di dalam kehidupan kita, bahwa sebuah penantian itu telah diberikan suatu sukacita kepada kita oleh penglihatan Yohanes. Sesuai tema kita, menyongsong langit dan bumi yang baru. Maka persiapkanlah diri kita Bapak Ibu. Kita tidak tahu kapan hari kematian kita, namun kita harus selalu mengingat bahwa kita akan mati, bahwa kita akan meninggalkan dunia ini. Dan pemahaman orang Kristen bukan akhir dari kehidupan ketika kita meninggalkan dunia ini, tetapi ada kehidupan yang baru, ada kehidupan yang harus kita jalani, yaitu kehidupan bersama Bapa di sorga. Maka untuk sampai dalam kehidupan itu, ketika buku kehidupan kita dibuka, kita tercatat, kita terdaftar dalam kerajaan sorga. Untuk itu marilah kita menggunakan hari-hari kita yang singkat ini dengan baik. Marilah kita menggunakan dengan bijaksana. Setialah kepada Tuhan, karena Dia setia menolong kita dalam setiap penderitaan dan tekanan kehidupan. Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menguatkan kita, memiliki semangat dalam menyongsong dan memperbaharui diri untuk menggapai langit dan bumi yang baru. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk setiap kebaikan dan penyertaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami mengingat kembali pada orang-orang yang telah mendahului kami dalam sebuah kematian. Kematian merupakan hal yang tidak bisa kami tawar-tawar. Itu adalah kepastian dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Tetapi kami juga memiliki iman yang percaya, iman yang teguh, di mana dalam menantikan hari kedatangan Tuhan, kami tetap menjadi setia, kami tetap melewati hari-hari kami sedemikian baiknya Tuhan, sehingga kami bisa beroleh hati yang bijaksana untuk menjalani sisa-sisa kehidupan ini. Bapa yang baik, kehidupan ini begitu singkat. Kematian tidak mengenal usia. Kematian tidak hanya didasarkan oleh sebuah penyakit. Kematian bisa datang kepada siapa saja, pada umur berapa saja, dan pada situasi apa saja. Maka kami tidak tahu Tuhan, sampai kapan kami diberikan waktu untuk hidup. Maka kami harus benar-benar paham bahwa kehidupan yang singkat ini harus kami pergunakan dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik, untuk menyongsong langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Kiranya Tuhan yang menolong dan menguatkan kami dalam ragam penderitaan dan tantangan kehidupan kami Tuhan, agar kami bisa tetap setia, agar kami bisa tetap kuat
di dalam iman yang kami miliki. Kami juga mendoakan Tuhan kepada saudara-saudari kami yang pada saat ini beribadah bersama dengan kami, yang mungkin di dalam perkuliahan, dalam pendidikan, dan juga di dalam pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan. Mungkin mereka merantau ke kota Medan ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang cukupkan segala keperluan mereka, serta berkati keluarga mereka Tuhan yang jauh daripada mereka. Sehingga mereka juga memiliki hati yang sungguh-sungguh dalam menjalani pendidikan ataupun pekerjaan di tengah kota Medan ini, yang tentu memiliki banyak tantangan dari perkembangan zaman. Biarlah iman yang menguasai hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami tidak mudah terjatuh dalam tipu daya iblis dan segala dosa-dosa duniawi. Kami juga mendoakan gerejamu ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati gereja GKPI Padang Bulan ini. Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan berikan kesatuan hati, kerendahan hati bagi kami para pelayan Tuhan. Sehingga misi dan visi kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada kepentingan-kepentingan pribadi Tuhan. Biarlah nama Tuhan semakin termulia, semakin termasyurkan melalui gereja GKPI Padang Bulan ini. Segala kehidupan kami, segala perencanaan kami, dan segala aktivitas kami, secara khusus dalam satu hari ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang menuntun dan menjagai kehidupan kami, serta menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 266 ayat 1 sampai ayat 2. Firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan kita tertulis dalam Galatia 6 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita memberikan persembahan kita.
untuk berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan denganku yang telah Kau berikan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.